Mustafa Reza dengan NIM 2210611210099. Halo semuanya, aku Sarah Angel Sitorus dengan NIM 22106112200037. Halo semua, perkenalkan nama aku Dita Julia dengan NIM 2310611111200018. Saya Alia Salsabila dengan NIM 23106111120014. Rafflesia arnoldi pertama kali ditemukan pada tahun 1818 oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles di hutan tropis Sumatera, tepatnya di daerah dekat Sungai Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan. Penamaan bunga ini menggabungkan nama kedua penemu tersebut. Sejak saat itu, Bengkulu dikenal sebagai bunga Rafflesia karena kehadiran bunga langka ini. Penemuan ini terjadi secara tidak sengaja saat Dr. Arnold sedang berburu di hutan. Ia menemukan bunga yang sangat besar dan menarik yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Ia pun mengundang Raffles untuk melihat bunga tersebut. Raffles yang terkenal dengan ketertarikannya terhadap ilmu pengetahuan sangat terkesan dengan penemuan tersebut. Ia pun menamai bunga tersebut dengan nama Rafflesia arnoldi untuk menghormati Dr. Arnold dan dirinya sendiri. Penemuan Rafflesia arnoldi merupakan penemuan yang penting bagi dunia ilmu pengetahuan. Bunga ini merupakan bunga terbesar di dunia dan memiliki keunikan tersendiri. Penemuan ini juga menunjukkan kekayaan hayati di Indonesia yang memiliki banyak spesies tumbuhan dan hewan yang unik. Selanjutnya, morfologi. Rafflesia arnoldi memiliki morfologi yang unik dan menarik, yang membuatnya berbeda dari bunga lainnya. Berikut adalah beberapa ciri morfologi Rafflesia arnoldi. Yang pertama, dari bunganya. Rafflesia arnoldi terkenal karena memiliki bunga yang sangat besar, dengan diameter mencapai 1 meter dan berat hingga 10 kg. Bunga ini memiliki 5 kelopak tebal dan berdaging, yang berwarna merah kecoklatan dengan bintik-bintik putih. Di tengah bunga terdapat struktur berbentuk piringan yang disebut diskus, yang merupakan tempat organ reproduksi bunga. Bunga Rafflesia arnoldi tidak memiliki batang, daun, atau akar, dan hanya tumbuh sebagai parasit pada tanaman merambat tertentu. Selanjutnya, bau. Bunga Rafflesia arnoldi memiliki bau yang sangat busuk. Bau ini berfungsi untuk menarik serangga, terutama lalat yang membantu dalam penyerbukan bunga. Selanjutnya ada struktur parasit. Rafflesia arnoldi merupakan tumbuhan parasit yang hidup di dalam jaringan tumbuhan merambat tertentu, seperti tetrastigma. Ia tidak memiliki klorofil dan tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, sehingga ia bergantung pada inangnya untuk mendapatkan nutrisi. Selanjutnya ada siklus hidup. Rafflesia arnoldi memiliki siklus hidup yang unik dan kompleks. Ia memulai hidupnya sebagai benalu yang kecil yang menempel pada inangnya. Benalu ini kemudian tumbuh dan membentuk kuncup bunga yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berkembang menjadi bunga dewasa. Selanjutnya ada reproduksi. Rafflesia arnoldi berkembang biak melalui penyerbukan oleh serangga. Serangga tertarik oleh bau busuk bunga dan membantu mentransfer serbuk sari dari bunga jantan ke bunga betina. Setelah penyerbukan, bunga akan menghasilkan buah yang mengandung banyak biji kecil. Selanjutnya, ada proses penyerbukan. Rafflesia arnoldi memiliki proses penyerbukan yang unik dan menarik, yang bergantung pada serangga, terutama lalat. Pada proses awal, bunga Rafflesia arnoldi memancarkan bau busuk yang menyerupai daging yang membusuk. Bau ini berfungsi untuk menarik serangga, terutama lalat, yang tertarik pada bau busuk sebagai sumber makanan atau tempatnya bertelur. Ketika lalat hinggap di bunga, mereka akan masuk ke dalam bagian tengah bunga yang berbentuk seperti piringan yang disebut diskus.
Di dalam diskus ini terdapat organ reproduksi bunga, yaitu benang sari jantan dan putik betina. Lalat yang hinggap pada bunga jantan akan membawa serbuk sari di tubuhnya. Ketika lalat terbang ke bunga betina, serbuk sari akan jatuh ke putik, sehingga terjadi penyerbukan. Proses penyerbukan pada Rafflesia arnoldi tidak selalu mudah. Bunga betina hanya akan mengeluarkan bau busuk selama beberapa hari, dan bunga jantan hanya mengeluarkan serbuk sari selama beberapa jam. Oleh karena itu, waktu dan tempat penyerbukan harus tepat dan sesuai agar terjadi pembuahan. Penyerbukan Rafflesia arnoldi merupakan contoh dari simbiosis mutualisme, yaitu hubungan saling menguntungkan antara dua spesies. Rafflesia arnoldi mendapatkan keuntungan dari lalat yang mana membantu proses penyerbukannya, sedangkan lalat mendapatkan keuntungan dari makanan dan tempat bertelur yang disediakan oleh bunga Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi adalah spesies endemik yang berarti hanya dapat ditemukan di tempat tertentu dan tidak ada di tempat lain di dunia. Habitatnya terbatas pada hutan hujan tropis di Sumatera, Indonesia. Rafflesia arnoldi ditemukan di beberapa wilayah di Sumatera, termasuk Provinsi Bengkulu, khususnya di Taman Nasional Kerinci Seblat dan Cagar Alam Taba Penanjung, Provinsi Sumatera Barat di sekitar Danau Maninjau dan Gunung Merapi, Provinsi Jambi di sekitar Taman Nasional Bukit 12, Provinsi Sumatera Selatan di sekitar Taman Nasional Gunung Leuser. Rafflesia arnoldi membutuhkan kondisi habitat tertentu agar dapat tumbuh dan berkembang. Ia tumbuh di hutan hujan tropis dengan kelembaban tinggi, curah hujan yang tinggi, dan suhu yang hangat. Ia juga membutuhkan inang yang tepat, yaitu tumbuhan merambat dari genus Tetrastigma, disebarkan oleh serangga. Biji-biji ini sangat kecil dan memerlukan kondisi yang tepat untuk berkecambah. Rafflesia arnoldi memiliki daya tarik yang unik dan memikat, membuatnya menjadi salah satu tumbuhan paling menarik di dunia. Rafflesia arnoldi terkenal sebagai bunga terbesar di dunia yang ukurannya sangat besar dengan diameter mencapai 1 meter dan berat hingga 10 kg, membuatnya menjadi pemandangan yang menakjubkan dan tak terlupakan. Bunga Rafflesia arnoldi memiliki bentuk yang unik dengan 5 kelopak tebal yang berdaging yang berwarna merah kecoklatan dengan bintik-bintik putih. Warna dan bentuk yang eksotis membuatnya menjadi objek fotografi yang populer. Meskipun bau busuknya mungkin tidak menyenangkan bagi manusia, bau ini merupakan daya tarik bagi serangga, terutama lalat, yang membantu dalam proses penyerbukannya. Kemudian, Rafflesia arnoldi memiliki siklus hidup yang kompleks dan unik dengan fase parasit dan fase bunga yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berkembang. Rafflesia arnoldi merupakan spesies endemik yang hanya ditemukan di hutan-hutan tropis di Sumatera, Indonesia. Kelangkaannya dan keunikannya membuatnya menjadi objek penelitian dan konservasi yang penting. Rafflesia arnoldi memiliki nilai budaya dan sejarah yang tinggi di Indonesia. Bunga ini sering dikaitkan dengan legenda dan cerita rakyat dan menjadi simbol keindahan dan keunikan alam di Indonesia. Keunikan daya tarik Rafflesia arnoldi menjadikannya objek wisata yang menarik bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Upaya konservasi Rafflesia arnoldi terancam punah akibat kerusakan habitat, pengambilan bunga secara ilegal, dan penyakit. Oleh karena itu, upaya konservasi sangat penting untuk menjaga kelestarian spesies ini. 1. Pelestarian habitat. Pembentukan kawasan konservasi. Pembentukan Taman Nasional, Cagar Alam, dan Suaka Margasatwa merupakan langkah penting dalam melindungi habitat Rafflesia arnoldi.
Rehabilitasi habitat. Rehabilitasi habitat yang rusak seperti penanaman kembali pohon dan pengurangan aktivitas manusia yang merusak habitat dapat membantu meningkatkan populasi Rafflesia arnoldii. Pencegahan deforestasi. Pencegahan deforestasi dan perubahan penggunaan lahan yang tidak terkendali sangat penting untuk menjaga kelestarian habitat Rafflesia arnoldii. 2. Pencegahan pengambilan bunga. Sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian Rafflesia arnoldii dapat membantu mengurangi pengambilan bunga secara ilegal. Penegakan hukum. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pengambilan bunga secara ilegal dapat menjadi efek jera dan membantu melindungi Rafflesia arnoldii. 3. Penelitian dan budidaya. Penelitian tentang biologi, ekologi, dan genetika Rafflesia arnoldii dapat membantu dalam pengembangan strategi konservasi yang lebih efektif. Budidaya. Upaya budidaya Rafflesia arnoldii di luar habitat alaminya dapat membantu meningkatkan populasi dan mengurangi tekanan pada populasi liar. 4. Kerjasama dan partisipasi masyarakat. Kerjasama antar lembaga. Kerjasama antar lembaga konservasi, peneliti, dan pemerintah sangat penting untuk meningkatkan efektivitas upaya konservasi. Partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat lokal dalam upaya konservasi sangat penting untuk menjaga keberhasilan jangka panjang. Rafflesia arnoldii merupakan bukti nyata kekayaan hayati Indonesia. Keunikan dan kelangkaannya menjadikannya aset berharga yang harus kita jaga bersama. Karena itu, mari kita meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam upaya konservasi Rafflesia arnoldii agar keindahannya dan keunikannya dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Terima kasih.